Tiga pelaku pembakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara sudah berhasil ditangkap. Lantas apa sebenarnya motif yang melatar belakangi pelaku hingga tega membakar rumah dan menewaskan 4 korban yang masih satu keluarga itu, pemirsa? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam hari ini Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar Pak Hadi? Assalamualaikum, selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di dialog pada malam hari ini, Pak Hadi. Kami mendengar bahwa artinya sudah 3 pelaku yang ditangkap. Ini 3 pelaku utama. Apakah mungkin nanti akan ada pelaku tambahan, Pak Hadi? Dari awal kami sampaikan bahwa komitmen Polda Sumatera Utara untuk mengungkap peristiwa ini sangat luar biasa. Kemudian dari mulai peristiwa tanggal 27 Juni pun kita sudah melakukan berbagai langkah penyelidikan, dari pertama olah TKP, kemudian analisis laboratorium forensik, analisis CCTV, dan berbagai analisis yang lainnya yang dilakukan secara saintifik itu dapat menghasilkan dan memberikan kesimpulan terkait dengan utama. Masyarakat tentu selalu bertanya apakah ini dibakar atau kebakaran sengaja dan segala macamnya. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak Kapolda bahwa ini adalah peristiwa kejahatan. Ini adalah kebakaran yang disengaja dilakukan oleh orang lain. Dan berangkat dari situ, Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 orang eksekutor yang kemudian beberapa hari yang lalu kemarin kita juga sudah mengamankan kembali dan menetapkan kembali tambahan 1 tersangka. Artinya sampai dengan saat ini bahwa Polda Sumatera Utara sudah menetapkan 3 orang tersangka dengan peran yang berbeda. Sebagaimana sebelumnya bahwa 2 orang ini adalah eksekutor di lapangan. Kemudian yang terakhir tersangka yang berinisial B adalah memiliki peran orang yang menyuruh melakukan pembakaran. Kemudian dialah yang memberikan uang untuk membeli bahan bakar minyak pertalite dengan solar yang kemudian dicampur oleh 2 orang eksekutor itu. Kemudian yang ketiga, B ini juga yang memberikan upah kepada 2 eksekutor pasca mereka melakukan pekerjaannya. Dan yang keempat, B ini juga yang memberikan fasilitas kendaraan bermotor untuk memantau dan memastikan kondisi rumah target yang akan dijadikan target lokasi pembakaran. Jadi rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara tentu ini satu hal yang tidak mudah kita lakukan. Kita sangat berhati-hati juga menyampaikan kepada publik, dan kita pun juga sangat cermat untuk mengedepankan scientific crime investigasi agar hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji tentunya di pengadilan nanti. Ya, Pak Hadi, kami sebagai insan pers tentu saja melakukan peliputan diatur dalam undang-undang, dilindungi dalam undang-undang kemerdekaan pers. Jika memang ada pemberitaan yang mungkin dianggap keliru, tentu saja ada Dewan Pers di sana. Bukan dengan insiden pembakaran seperti yang terjadi yang kita sesali ini. Tapi jika memang ada hubungannya dengan pemberitaan, apakah motif itu memang begitu adanya, Pak Hadi? Polisi yang tadi saya sampaikan berangkat dari peristiwa kebakaran yang terjadi di tanggal 27 Juni di Jalan Nabung Surbakti, Tanah Karo. Jadi kita berangkat dari proses penyelidikan yang terjadi atas peristiwa kebakaran tersebut. Baik. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, rangkaiannya bahwa kita sampai dengan saat ini sudah menetapkan 3 orang tersangka. Artinya bahwa kita mengedepankan fakta-fakta. Kita harus membuktikan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian melakukan berbagai macam analisa yang ada dari sisi laboratorium forensiknya, dari sisi otopsi jenazah yang dilakukan, dari sisi hasil rangkaian penyidikan terhadap 28 orang saksi yang kita minta keterangan. Bahkan saksi itu diklasterkan ke dalam 3 klaster. Yang pertama, saksi yang mengetahui keterlibatan para tersangka, kemudian saksi dari pihak keluarga,
dan juga saksi-saksi yang melihat pertama kali peristiwa kebakaran itu terjadi. Seperti itu, Mas. Baik, tentu saja sebagai wartawan saya juga mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Polda Sumatera Utara yang benar-benar mengusut tuntas kasus ini. Terutama gini Pak Hadi, pemberitaan yang kami tampilkan juga adalah bagaimana begitu banyaknya informasi-informasi yang diliput oleh korban yang sudah meninggal dunia ini Pak. Itu juga menjadi salah satu bahan materi pembuktian yang disiapkan Polda Sumatera Utara kah? Tentu semua kerja-kerja polisi dalam penyelidikan dan penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan. Jadi mohon bersabar, kita akan terus melakukan proses ini dan saat ini pun juga terus berproses dan tentunya juga kita akan menyampaikan, polisi akan menyampaikan secara terbuka kepada publik hasil-hasil kerja kita yang selama ini dilakukan dengan cara-cara saintifik dan tentu ini adalah hal yang ingin kita buktikan di satu pengadilan nanti bahwa ini bisa diuji. Anak korban melapor juga ke Puspom AD. Kami terima informasinya demikian. Apakah ini juga menjadi pertimbangan dari Polda Sumatera Utara untuk pembuktian, Pak Hadi? Sebelumnya pun yang bersangkutan melaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dengan materi laporan adanya dugaan pembunuhan berencana. Baik. Tetapi itu yang jelas laporan itu tentu apapun bentuk laporannya tentu itu ditindaklanjuti oleh kepolisian dan sekali lagi kami sampaikan bahwa terkait dengan kematian 4 orang yang berada di dalam rumah tersebut itu sudah disampaikan oleh kedokteran forensik, hasil otopsinya pun juga sudah disampaikan dan saya pikir itu bisa menjadi alat bukti yang nanti bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Semuanya berproses. Izin mungkin ini mengulang lagi Pak Hadi, berarti peran masing-masingnya ini adalah yang satu membiayai, kemudian yang dua melakukan eksekusi, benar begitu Pak Hadi? Ya, jadi yang saya bilang B ini adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran, dia juga yang memberikan uang untuk membeli bahan bakar, B ini juga yang memberi upah setelah pekerjaan itu dilakukan oleh 2 orang eksekutor, dan B ini juga adalah orang yang memberikan fasilitas kendaraan bermotor roda 2 untuk 2 eksekutor. Kemudian 2 eksekutor ini dia berperan, RAS adalah orang yang membeli bahan bakar minyak pertalite dengan solar yang kemudian dicampur, kemudian RAS ini juga lah yang membonceng tersangka eksekutor lainnya yaitu YST. YST ini dia yang membawa 2 botol kemasan minuman mineral yang berisi campuran BBM itu yang kemudian dia menyiramkan kepada sekitar bagian luar rumah korban. B dan kedua orang eksekutor ini berdasarkan hasil analisa pola hubungan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Utara berkeyakinan bahwa B adalah orang yang betul-betul menyuruh melakukan. Karena itu dilihat dari traffic pola komunikasi yang didapatkan hasil analisa teman-teman penyidik. Jadi sekali lagi penyidik tentu berkeyakinan untuk menetapkan B sebagai tersangka dan itu sudah kita lakukan. 4 orang korban yang menjadi korban dari pembakaran ini tentu saja akan beraktivitas ya Pak ya. Artinya 3 pelaku ini benar-benar menunggu mereka ada di rumah. Pembakaran dilakukan ketika mereka ada di rumah. Iya, jadi berarti pembunuhan ini ya Pak yang gimana? Berarti rencana pembunuhan ini Pak Adi ya? Ini yang masih terus kita konstruksikan terkait dengan penerapan pasal dan konstruksi yang lainnya. Kita tidak ingin juga terburu-buru, kita ingin juga tidak tergopoh-gopoh untuk kemudian menentukan ini pembunuhan berencana atau bukan, karena masih berproses, semuanya masih berjalan. 3 pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan ketiganya pun tentu akan dilakukan proses penyidikan mendalam untuk kemudian kita mengkonstruksikan secara jelas nantinya. Kalau mungkin boleh mengulang kembali ketika bisa mendapatkan
awalnya 2 pelaku, kemudian otaknya ditangkap belakangan menjadi 3 pelaku. Ini bagaimana informasi-informasi ini diterima dari pihak kepolisian, Pak? Apakah memang ada warga yang melihat mencurigai beberapa orang ketika dia terjadi peristiwa itu atau seperti apa? Kerja polisi kan tidak hanya berdasarkan keterangan dari para saksi. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa proses analisa dari laboratorium forensik, kemudian analisa CCTV, analisa hubungan komunikasi yang dibangun oleh orang-orang yang mengetahui korban, itu dilakukan secara mendalam. Yang kemudian pada akhirnya penyidik polisi berkeyakinan bahwa B atas hasil analisa pola komunikasi dan lain segala macamnya, dipastikan dialah orang yang menyuruh melakukan, kemudian orang yang membiayai, orang yang memberikan upah, orang yang memberikan fasilitas kendaraan. Si B inilah yang kemudian yang tadi saya sampaikan berulang-ulang ditetapkan untuk tersangka yang ketiga. Artinya tidak hanya keterangan yang sudah kita didapatkan sebelumnya, kita memang sudah mendapatkan, penyidik sudah mendapatkan keterangan dugaan keterlibatan B, tetapi kan penyidik harus membuktikan secara fakta ilmiahnya bagaimana, dan itu yang dilakukan. B ini berarti kenal dengan korban ya Pak Hadi ya? Dia juga pernah aktif di organisasi kepemudaan ya Pak Hadi? 4 orang ini saling mengenal. Antara 3 pelaku dengan korban, mereka saling mengenal. Dan hasil identifikasi kami penyidik bahwa betul mereka terlibat aktif beberapa waktu yang lalu di organisasi kepemudaan. Ya, baik Pak Hadi, kami tunggu perkembangan selanjutnya bagaimanapun, meskipun ini lokasinya berjauhan dengan Jakarta, tapi sebagai insan jurnalis kami merasakan harus ada perlindungan bagi kami untuk bisa bertugas, dan polisi adalah mitra jurnalis. Pak Hadi, terima kasih Pak sudah berbincang. Terima kasih. Selamat bertugas kembali, Pak.